How are you? I'm good. Thank you for asking. So late in your place and you must be tired. I'm just guessing. You're already tired? Oh, no, no, no. What do I'm you think? happy. Okay, so, all right. That's good then. I'm not tired. For mathematics, I'm not tired. Oh, really? Wow, you're Yeah. so cool. Do you see all of my screen right now? Yes, I can see limit Yeah. fungsi aljabar and also It's like a another blank. screen that maybe you. Ya. Oh, Ya, hari ini kita belajar tentang limit fungsi. Karena limit fungsi itu apa ya? Banyak sekali rumus yang ada di dalamnya yang kakak harus pahami dulu sebelum melanjutkan ke turunan fungsi. Makanya saya bagi menjadi ya tiga mungkin empat meetings. Yeah, do you remember our last meeting that what you learned about? it was about limit kiri and limit kanan Yes. and also limit fungsi. Pertemuan sebelumnya itu Yes, kita yes. belajar tentang konsep limit fungsi. Bagaimana kakak memahami materi tentang limit fungsi dan hari ini kita lebih mendalami rumus-rumusnya. Ada banyak sekali teorema, nanti kita akan bahas satu persatu. Yeah, before we continue our material today, so I give you some time to read our goals. I wrote down three goals, so take your time. So, Pengertian limit fungsi, limit adalah nilai yang didekati, oke, X mendekati A. Limit dari fx dari ketika X mendekati A. Nilai yang didekati oleh satu fungsi saat variabel mendekati suatu nilai tertentu. Oke, ini yang kayak minggu lalu ya. Kemarin. yes, ini saya menunjukkan saja yang kemarin. Nah, Oke. ini yang baru ya. Mhm. Ya, kemarin kita sempat singgung sedikit tentang limit tak tentu. Nah, hari ini kita akan lebih mendalami tentang perbedaan limit tentu dan limit tak tentu. Jadi fokus kita pertemuan kali ini limit tentu, nanti besok lagi kalau memang kita akan belajar, kita akan lebih fokus ke limit tak tentu. Karena menurut saya itu sangat penting untuk dipahami dulu. Nah, kita fokus ke limit tak tentu. Nah, apa sih limit tentu itu? Limit tentu adalah hasil limit yang kita bisa menentukan secara langsung. Nah, limit tak tentu itu yang kita tidak bisa mengerjakannya secara langsung karena hasilnya itu akan nol per nol, hasilnya akan tak hingga, dan lain sebagainya. Tapi kita fokus dulu yang limit tentu. Nah, limit tentu itu salah satu teoremanya atau bentuk umumnya atau ya salah satu formulanya seperti ini. Limit kiri dari suatu fungsi harus sama dengan limit kanan dari suatu fungsi. Ya, our last meeting we learn about limit kiri and limit kanan, itu nilainya harus sama. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Itu ada beberapa cara, itu metode langsung, metode substitusi langsung. Ketika kita mensubstitusikan suatu nilai fungsi yang didekati, itu langsung mendapatkan hasilnya. Tapi ketika kita mensubstitusikan hasilnya dan dapat sesuatu yang di per nol, itu limit tak tentu. Jadi kita harus melakukan sesuatu, mengakalinya untuk bisa menyelesaikannya. Contohnya adalah faktorisasi. Oke, limit tentu contohnya ya seperti yang kemarin-kemarin kita sudah pelajari, biasa saja seperti ini. Contohnya fx, sorry, limit dari limit fungsi dari 5x kuadrat tambah 3. Nah, kalau ini adalah contoh dari limit tentu. Ketika x menuju 2. Pertanyaannya ke limit fungsi dari 5 kuadrat tambah 3 ketika x menuju 2 atau mendekati 2 ini nilainya berapa? Tinggal X dikali 2, X digantikan 2. Yes, that's right. Di 4, Berapa hasilnya? 5 kali 4, 20, 20, 23. Yes, betul. Thank you. Nah, ini adalah limit.
tentu. Jadi ketika kita mensubstitusikan nilai X yang didekati itu langsung mendapatkan hasilnya seperti ini, mudah seperti ini. Gitu. Wow. Kita lanjut lagi. Nah, apa sih limit tak tentu itu? Limit tak tentu itu adalah terjadi ketika hasil substitusi langsung itu menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu seperti apa? Yang pertama, Oh, yaitu ketika dia nol per nol. Do you remember? Yeah, some yes, yesterday that we learn about ya sesuatu yang ketika kita mencari hasilnya, limit fungsi ketika kita mencari hasilnya itu bentuknya adalah nol per nol. tak terdefinisi. Iya, jadi kalau sesuatu yang per nol itu tak terdefinisi. Makanya di apa ya, itu kayak kita mensubstitusikan menggantikan nilai X-nya itu ya hasilnya seperti itu. Ada juga yang dia ini tak hingga. Ini bentuk tak hingga, jadi dia bentuknya seperti simbolnya seperti itu. Terus ada juga nol kali tak hingga, kemudian juga ada tak hingga kurang tak hingga, terus ada nol pangkat nol. Jadi itu kayak bentuknya macam-macam begitu. Tapi kalau untuk yang limit tak tentu ini kita lebih fokusnya besok, karena itu ada banyak formula. Nah, contoh dari salah satu soal seperti ini, yang nol per nol. Ini seperti kemarin, eh, coba kakak mensubstitusikan nilai X ke apa ya, mensubstitusikan fungsi ini X kuadrat minus tan X plus 25 dibagi X minus 5. You mean ini harus faktorisasi kan? Ya, tapi sebelum faktorisasi, coba kakak mencoba untuk mensubstitusikan nilai X-nya. Oh, oke. Berarti 5 kali 5 25, 10 kali minus 10 kali 5 itu minus 50. 25 ya. Jadi minus wait 50. Ini 25 kurang 50 minus 25 berarti itu nol. Jadi Hmm, 5 kali 5. Jadi ini nol per nol, benar? ya, betul. Ini hasilnya adalah nol per nol, tak tentu, tak terdefinisi. Karena sesuatu yang per nol itu tak terdefinisi. Makanya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk bisa mendapatkan nilai fungsinya, mendekati X menuju 5 ini. Nah, cara yang selanjutnya adalah kita memfaktorisasi nilai fungsi ini. Ya. Faktorisasi langsung sudah ada clue di x minus 5. Yes, betul. Wow, Iya. remember all of this. Yeah, because you told me and it becomes easier. Ya, So it's like hmm, x minus 5 dikalikan x plus 5. ya, X minus 5 oke ya. Berarti X minus 5, X plus 5, plus 5. right? Oke, coba kita buktikan ya. Kita kali dulu apakah betul? Ya, x kuadrat Hmm. terus plus 5x. X kali x Oh, kali ini 5 lima dulu. X. Hmm. Terus, Terus minus 5x. Terus minus 25 itu. Benar nggak ya? Iya, itu minus kali plus jadi plus ya? iya, tapi ini jadinya Itu minus kali plus loh, Kak Sefni. Jadi hasilnya kemana? minus kan? Oke, X kali X kuadrat, terus X ini tambah 5X kurang. Iya, betul. Ini berarti X kuadrat tambah 25. Apakah betul seperti itu? Kayaknya minus 25 deh. Oh, Karena kalau yang terakhir maksudnya minus 5 kali 5. oh Harusnya ya. minus 5 ya. Wait. Wait. X kuadrat tambah X lima kuadrat x terus minus 5x minus 25. Yes. So X kuadrat hmm, uh,
Wow, ini 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 nol dong. hmm, Berarti nol minus 25. Kok jadi minus ya? Berarti salah, ada yang salah ya? ya, minus 5 kali 5, Minus 5 kali 5 minus 25 ya? ya minus 25. Iya. Berarti tadi ada yang salah ya? Iya. Oke. Berarti itu berarti itu dia punya persamaannya itu adalah faktorisasinya itu adalah minus 5 kali minus 5. Oke, minus Berapa kali 5, berapa tambah dengan 5, berapa tambah berapa sama dengan iya negatif 10. 10. Berarti minus 5 kali minus 5. Ya, betul. Wow. Oke, kita coba ya, apakah betul? Hmm. Oke, X X kuadrat, kali X kuadrat. nah, terus minus 5x, Yes, terus minus 5x lagi, I yes. think, Minus 5 ter kali minus 5. plus 25. Yes. X kuadrat Minus 10 minus 10. X Terus plus 25. 25. Oke, berarti ini yang benar ya. Ya. Ini. Jadi kayak apa ya? Kita melihat memang ini kan sudah ada clue-nya X minus 5. Tapi kalau kita mau pasangkan dengan plus, berarti kan plus minus ketemu plus berarti dia harus nilainya minus. Sedangkan ini di belakangnya plus 25. Berarti kita harus Mhm. memikirkan bahwa dia pastinya min. Karena min ketemu min baru plus. Itu maksudnya trik berikutnya. Yeah, you're right. Ya, makanya kakak bilang oke. X kurang 5, X tambah 5. Makanya saya bilang oke, kita coba ya apakah benar tidak. Yeah. Okay. Oke, Okay. got it. Thank you. Thank you. We continue. Berarti kalau visualisasi kakak bisa menebak nilai X-nya berapa? Oh, wow. Hai. Minus minus 5, minus 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 5. 5. Wait. Wait, I don't know. Itu ya. X minus 5 itu itu dihilangkan yang minus 5, Yes. jadi tinggal X minus 5. Ya. X mendekati 5, X minus 5. Hmm. Jadi X minus 5. Berarti untuk mendapatkan nilai X sama dengan plus 5. Plus 5. Kita ganti yang ini kan fungsi. Tentukan nilai limit dari limit fungsi dari X minus 5 ketika X-nya itu mendekati 5. Oh, nol. Yes, nol. Fungsi. Mhm. Oke. No, no. Jadi, ini adalah salah satu contoh dari limit tak tentu. Nanti besok kita akan bahas lagi yang dia ada nilainya seperti ini. Dia agak aneh lagi ya simbolnya. Itu banyak lagi, nanti besok kita bahas di besok. Nah, selanjutnya kita akan, yes, hapus dulu, maaf. Nah, di sini ada beberapa teorema. Yang pertama, itu kalau dikatakan limit tentu ketika limit kiri dan limit kanannya sama. Ya. Karena kemarin yang pertemuan sebelumnya itu kita mencari limit yang em, limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Nah, itu bukan limit tentu karena dia tidak ada nilai limit kiri dan nilai limit kanannya tidak sama. Berarti itu tidak ada nilai limitnya. Itu yang dimaksud dengan teorema yang pertama. Ini saya ambil dari salah satu buku. Ini yang teorema yang pertama. Wait. Terus teorema yang kedua, kakak bisa baca atau terlalu kecil ini, Kak?
Saya bisa zoom in di sini. Oke. Dan ketika zoom in bisa lihat Ya, sifat. Oke. Nah, bisa. oke, thank you. Kalau bisa kita lanjut lagi. Nah, terus teorema limit utama dia bilang begini. Andaikan n adalah bilangan bulat positif. Do you know about bilangan positif? Satu, dua, tiga, empat. Yes, itu dia bilang Ya, begitu. Terus K adalah konstanta. Do you remember konstanta? ya, angka di sebelum variabel. Eh, no. Konstanta. Angka satu, dua, tiga, empat, lima juga. Kan konstanta ya, angka pasti. Yes, angka pasti betul, angka pasti. Jadi itu Iya. betul. Dia tidak mengandung variabel. Kalau itu yang mengandung variabel itu namanya apa? Koefisien. Yes, do you Iya. remember? Yeah, remember everything. Ya, kita Dan saudara-saudara sama sekarang. betul, itu semua akan itu akan selalu muncul terus. Hmm. Terus dan That's f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c. Maka dia bilang begini, teorema yang pertama, limit dari k sama dengan k ketika x menuju c. Contoh, ini yang pertama, limit x menuju 3 3. Maka hasilnya adalah 3. oke. Ya kan? Jadi dia Ah, tulis kembali nilai konstantanya. Dia tidak mengandung variabel. Jadi ketika dia bilang limit x menuju 5, kemudian dia limit apa ya yang di bagian sini untuk mencari nilai fungsinya itu dia tidak mengandung variabel tapi angka saja. Berarti tinggal menuliskan angkanya. oke. Oke, bagaimana jika ini adalah limit 10 misalnya? Limit 10 ketika x menuju 5. Bagaimana dengan nilainya? Oh, oke. I don't know. I'm sorry. I just blank suddenly. I don't know. Oh, ini lihat kembali yang teorema satunya ini. Teorema Ya, satu, dia bilang limit dari K sama dengan K ketika X menuju C. K tadi apa? konstanta. Konstanta. Ini nilai 10 ini apa? Konstanta. Berarti hasilnya? 10. Yes. Oh, saya pikir ada pengaruh juga nanti ya dari C. No. Karena C-nya ini kan nilai pasti juga, nilai konstanta juga. Kan dia tidak ada variabel yang untuk kita mensubstitusikan angkanya. Itu Kak Selvi tulis berapa tuh? X mendekati berapa itu? X menuju 5. Oh, oke. Wow. Saya pikir, oh, Kak Selvi bisa ulang. Kalau umpama koefisien konstantanya 10 itu berarti dia sama dengan 10. X mendekati 5, dia tidak ada pengaruh apa-apa karena apa? Tidak X ada sama variabel. Yang nilai fungsinya itu variabel. tidak ada variabel. Cuma nilai konstanta apa yang mau disubstitusikan. Oke, Itu variabel. teorema satunya. Oke, coba satu soal lagi. Soal nomor dua. Limit X menuju 2. Sorry, oh wait. X menuju 2 ketika limit 20 misalnya. Tetap saja 20 karena tidak ada variabel. Yes, betul. Tetap Even 1,000, 1 million, 1 trillion, it's yes. still there. Oke. Berapapun angkanya, ketika dia tidak mengandung variabel semudah ini, tinggal tulis kembali angka konstantanya. Ini, itu. Kak, teorema itu sendiri adalah teori ya? Apa sih arti teorema itu? Teorem itu kayak sesuatu yang sudah ditetapkan begitu, kayak ciri-cirinya. Oke. Apa ya? Kayak itu sudah mereka yang penemu-penemu itu sudah menentukan bahwa membuktikan bahwa itu memang begitu. Kayak sama dengan rumus sih, iya sih. Mhm. Kayak bentuknya begitu. Mhm. Oke. Do you get the point from the first one? Sifat-sifat Yes. limit fungsi tentu. Ya, kalau tidak ada variabel, konstantanya stay there. I mean, ya, konstantanya will stay there. Ya, The makanya. same. Oke, saya menuliskan ulang ya. Ini kayaknya terlalu kecil ya. Ini teorema pertama adalah, oh saya tulis saja di bagian kiri nih. Wait. Ini yang pertama,
limit K sama dengan K. K ini tadi adalah nilai konstanta tetap. Terus C juga ini kayak nilai konstanta juga. Dia menunjukkan angka pasti, bukan koefisien atau bukan variabel. Ini untuk yang teorema yang pertama. Saya tulis di bagian kanan, kakak bisa lihat. So I can see that. Oke, let's continue. Yang teorema 2, dia bilang limit fungsi dari X ketika X menuju C sama dengan C. Hmm, ini dia nih. Limit, bisa tulis lagi di sini. Why, it's not working. Limit X menuju C, contohnya, oke, limit dari X menuju 2 ketika, hmm, X sama dengan 2. Itu maksudnya begitu. Limit fungsi dari X ketika X menuju 2 sama dengan 2. Well, well, berarti X sama dengan 2 karena dari rumus ini X mendekati C, berarti X sama dengan C, berarti X-nya adalah 2. Iya, Ya, oke. fungsinya adalah X. Kan tinggal memasukkan nilai X-nya memasukkan nilai 2 ini ke X. Berarti tinggal 2 sama dengan 2. Oke. Oke, bagaimana ketika limit X menuju 5 dari X? Hasilnya berapa? 5. Ya, Ya. 5. Do you get the point dari teorema Eh, ini? eh, bahasanya itu Kak Kasih itu Kasih bilang ki- oke, sekarang kalau dari basic rumusnya tinggal saja X sama dengan C. Ketika X mendekati C, sudah berarti nilai X-nya adalah C itu. Ah, kalau yang satu karena tidak ada variabel ya tetap saja konstanta. Kalau yang ini Ya. apa, Kak? Yang ini ada variabelnya X. X-nya tinggal substitusikan nilai yang mendekati X-nya itu mendekati 5. Oh, Tinggal masuk. Makanya jadi 5. oke, ini ada variabel ya. Oh, oke. Ini namanya variabel yang pertama tidak ada variabel, yang kedua variabel disubstitusi. Substitusi. Iya. Oke. Oke, coba salah satu soal. Limit fungsi dari X ketika X menuju 25. Oh, berarti X-nya 25. Iya, betul. X-nya 25. Ya, it's nomor satu, nomor dua berarti sangat mudah karena it just stay there with the number. Yes. Like, even like X mendekati 1000, so X sama dengan 1000. Yes, that's right. Oke. Terus, yang teorema ketiga dia bilang, Wow, this is it. ini juga mudah, Kak. Hanya dong yang Oh, bikin. iya, karena banyak sama dengan di garis anak panah ada panah, jadi kita pusing ya. Padahal saya gampang ya. Iya, sebenarnya itu yang bikin pusing ini karena simbolnya begini banyak orang lihat. "Ih, ini susah." Padahal sebenarnya ketika masuk itu sebenarnya semudah itu. Ya, ya, ya. My goodness. Okay. Oke, pokoknya kakak harus melihat bahwa itu mudah. Okay, yeah, I like that point. I like that point. X menuju C ketika konstanta, kan tadi dibilang K adalah konstanta. K sama dengan Fx, maka itu sama saja dengan kas keluar nilai konstantanya, kemudian limit X menuju C, ini.
Coba kakak lihat dulu. Oh my God. Ini sebenarnya dia punya teorema saja yang bikin ini begini. Tapi sebenarnya mudah. Oke. Wait, I write down the question. Contohnya, limit X menuju 3, kemudian 5 dikali, saya cuma kali titik saja. Karena kalau kita mau tulis simbol kali, dia akan sama dengan nilai variabel. Maka di Ya. dalam menulis ini, kalinya itu cuma titik saja. Make sense now. Makanya dulu guru matematika waktu SMA mereka titik-titik saya tidak tahu kenapa. Ternyata karena variabelnya. Iya, betul. Kalau dalam Ya. sini, apa ya, dalam matematika itu kalau titik dibaca kali, maksudnya logikanya masuk kali. Karena ketika dia mau tulis kali, dia akan apa ya, tidak bisa membedakan dengan nilai variabel X-nya. Ya, make sense now. Until many years. Yes. Nah, limit X menuju 3 ketika 5 dikali X kuadrat tambah 7 misalnya. Kakak bisa Mhm. visualisasikan dari soal ini? Oh iya, kalau substitusi X sama dan 3. X Yes. ketiga. Berarti 9. X kali 9, 5 kali 9, 45, 45. Tambah 7, 52. Oke. 9 kali 70. Berapa kakak bilang? 52. Betul. Itu kayak lihat saja begitu. Maksudnya, ya, kalau kita kasih soal untuk menentukan visualisasi pasti cepat. Tapi kalau misalnya dalam penyelesaian matematikanya dia ada langkah-langkahnya. Ini kan pertama Oh, begini. Terus tinggal langkah berikutnya harus kasih keluar nilai konstantanya di depan. Baru menuliskan limit X menuju 3 dikali oh, X kuadrat ditambah 7. Baru substitusikan nilainya. 3 pangkat 2 tambah 7. And then, and so on. Jadi yang membedakan dengan yang sebelumnya ini adalah dia ada nilai em, dia ada nilai konstanta sebelum masuk ke nilai fungsinya. Tapi derajat di sini dia adalah kali, bukan tambah, bukan kurang, bukan bagi, tapi kali. okay. Do you want another question or just it and we continue? I think once more. Okay, once more. Saya tulis di bagian sini limit X menuju 4 7 dikali 2X tambah 6. Oke, Berapa warna berarti merah? ini 7 dikali limit X mendekati 4 kali 2. Oh, well, really? Yes. Wait a second. Let me see here. Oke, kalau ini um, oh, oh. Em, jadi 7 Yes. titik apa kali dengan 2 kali X mendekati 4, 2 limit X mendekati 4 plus 6. Iya. Hasilnya berapa langsung visualisasikan coba. Oh, oke. Berarti 7, 2 kali 4, 8. 7 kali 8, 56. 56 tambah 6, 62. 62. Yes. 6 kali 4. 7, ya 7 kali 4. 7 kali 4 ya? Iya. Oh, bukan. 7 Bukannya betul, ya betul 7 kali betul betul. You're right. 7 kali 8. Iya 7 kali 8 betul. 8, 56 ya? Iya. 56. Berarti 6, 56 tambah 6, 56, 56. 56 itu 62. Iya betul. 62. Betul. Nah, ini kalau kita visualisasikan langsung saja menulisnya hasilnya 62.
Tapi kalau misalnya di dalam matematika ya, dalam menyelesaikan dia harus mengikuti langkah-langkahnya. Berarti, Mhm. Jadi 7 kali 2 kali limit X mendekati 4 plus 6. ya, kasih keluar nilai Jadi, konstantanya, limit X menuju 4, kemudian 2X tambah 6, kemudian langkah oh, yang berikutnya itu 7 dikali limit X menuju 4 dikali 2X ditambah limit X menuju 4 kali 6. Nanti harus kalau menuliskannya caranya seperti itu. Ada langkah-langkahnya, menyesuaikan dengan teorema yang ada nantinya. Kalau kita langsung begini, eh, menyelesaikannya dan kita memvisualisasikan soal dan langsung tulis 62, itu akan disalahkan. Kecuali dia bentuknya pilihan ganda di soalnya memang memikirnya kannya sudah cepat-cepat dan langsung ke pilihan ganda, baru langsung visualisasikan ke hasilnya. Tapi kalau dia penyelesaian apa ya, soal penyelesaian dia harus ada langkah-langkahnya. Kak, oke, oke Kak Stefani. Sekarang kenapa sampai 2 kali ditulis limit X mendekati 4 ya? Oke, itu ya that's a good question. Teorema berikutnya. Oh, itu di jawaban teorema berikutnya. Ya, Oh, oke. Oke. oke ini teorema berikut dia bilang begini. Teorema penjumlahan. Mana ya? Teorema berikut dia bilang limit X mendekati C, Fx ditambah Gx sama dengan limit X menuju C Fx ditambah limit X menuju C Gx. Ini pertanyaan kakak tadi, Hmm. jawabannya. Jadi, do you remember suku di awal pertemuannya kita? Yeah, it is like well, kayak 5 suku itu kayak 5X plus dia kayak satu suku satu persamaan gitu. Iya. Jadi ini ada berapa suku di sini? Em, itu yang terakhir itu ada oh, Ada dua dua suku. suku. Ya, Ya, dipisahkan oleh tanda plus. yes, betul. Jadi, di dalam limit fungsi, untuk menambahkan limitnya ini berdasarkan suku yang ada. Kalau dia kali, kasih keluar apa ya? Dia cuma nilai konstantanya yang 7 ini, kasih keluar dulu di depan. Baru ini ada dua suku, harus menuliskannya 2 kali. Dan ini dia masuk di teorema pertama. Teorema Hmm. pertama, terus ini juga dia mengandung teorema keempat yang ada nilai tambahnya. Oh, hmm. Itu dia cuma saya apa ya, menjelaskan untuk cara menuliskannya di dalam matematika. Tapi kalau dalam fisika sepertinya apa ya, tidak memerlukan cara-cara ini, dia langsung butuh ke nilai akhirnya. Mhm. Oke, Ya. for example, sudah lama ya, wait. Limit X mendekati 3, X kuadrat ditambah 2, sorry, ya, terus, wait. Keri X tambah 4. Itu.
Kakak bisa lihat yang di bagian kanannya, yang tulisan hitam. Ya, bisa. Itu. Apakah bisa memvisualisasikan? Oh, yes, kalau langsung digantikan disubstitusi sama 3, itu 9 tambah 2 11, terus itu 3 tambah 4 7. Berarti itu 11 kali 7, 77. Ya. Jadi kayak cuman teoremanya yang bikin panjang, tapi kita bisa lihat dan langsung mensubstitusikan nilainya itu kita bisa langsung dapat jawabannya. Makanya dia dikatakan limit tentu. Karena ketika kita Hmm. mensubstitusikan S, langsung mendapat jawaban. Itu berbeda hal dengan limit tak tentu. Terus teorema yang berikut dia sama juga dengan yang tadi, cuman dikurangi, simbolnya yang dikurangi. Oh, oke. Tidak perlu contoh ya, nanti contohnya di berikutnya. Terus Saya, ya, maaf, kalau tadi yang beta sebutkan, yang beta langsung hitung X kuadrat itu 3, 3 kuadrat plus 2, 9 tambah 2, 11, dan sebagainya, itu limit tentu. iya limit tentu. Semua ini semua masih limit tentu kakak. Oh, Karena oke, kalau ya, dia limit alright, tak alright. tentu, itu ketika kita apa ya ada Nol per pecahan nol. yang bisa hasil akhirnya adalah nol per nol atau dia tak hingga seperti yang angkanya yang ini simbol yang tadi ini yang kakak di awal itu. Ekivalen. Ya, Ekivalen ya? bukan ini bukan ekuivalen, tak hingga, tak tentu ya. Oh, tak hingga, oke. Kalau ekuivalen dia begini, Oh, ya. Infinite? infinite itu bahasa Inggris ya. I don't know, it's infinite like tak terhingga, kalau tidak salah. Ya ini, yang ini, Oke. simbolnya ini, Alright. Oke. tak tentu. Oke, terus yang berikutnya itu sama, cuman simbolnya itu dia dikali, tapi dikasih titik saja di tengah. Jadi fungsinya banyak-banyak terus dia dikali di tengah. Pokoknya kita apa fokusnya itu di tanda operasinya. Tanda operasinya apakah dia kali, dia tambah, dia kurangi, apa dia bagi. Itu makanya apa ya? eh, Basic dari matematika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Pembagian baru dia naik ke perkalian. Karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Hmm. Dari perkalian dia naik lagi ke perpangkatan. Baru dia naik lagi. Naik lagi setelah perpangkatan. Yes, naik lagi. Ini kemana Kak? Kak, kalau boleh tahu. Ada langkah-langkahnya. Kalau perpangkatan itu baru dia bisa masuk lagi ke apa ya? Eksponen, namanya eksponen. Apa perpangkatan dia naik lagi ke logaritma. Do you remember? Have you ever heard about logaritma? Not yet, I guess. Oh. I think logarithm is like the language of computer. Ya, jadi language for computer is like pengembangan dari nilainya logaritma. Oke, sebelum kita masuk ke melanjutkan, kakak belum pernah dengar logaritma? Kayak orang-orang kalau mau bahasa coding, Iya, oke. Nah, dia kayak begini ya. Eh 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 9. 9. Oke, ini another question lagi. Eh 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16. Oke, another question. 5 pangkat titik-titik sama dengan 25. Pangkat 2. Ya, ini logaritma adalah yang ditanyakan adalah pangkatnya. Oh, That's mathematics. that's cool. Itu namanya logaritma. 2 That's log cool. 5 sama dengan 25. Makanya itu logaritma, istilahnya logaritma itu dicari nilai pangkatnya. Jadi matematika itu dia berputar seputar itu saja. Dia putar-putar saja. Tadi Stephanie bilang 2 log 5. Ya. Sorry, 2 log 25. Oh, Eh, Seharusnya jawabannya 2 ya. Berarti 5 log 25. Sorry.
istilahnya. Jadi 25 itu sama saja dengan mencari dari berapa pangkat 5 yang sama dengan 25. Wow. Oke, apakah logaritma ini adalah yang tertinggi dari sistem itu? Tertingginya adalah kalkulus. Karena kan Oh, selalu really? mengandung, iya maksudnya kalkulus itu menurut beta sejauh ini kalkulus ya. Kalkulus lebih ini karena di dalam kalkulus itu dia mengandung semua, dia apa ya, berkaitan Semua dengan unsur. semua dasarnya matematika. Dia mau lihat dari perkalian, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Makanya menurut beta kakak bilang belajar kalkulus ini yang tepat karena ini dia menggali kembali dari basic semuanya, semua basic matematika. That's so cool. Yes. Bahkan ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri makanya yang di limit trigonometri ini sebenarnya ada namanya limit trigonometri lagi. Tapi saya mau korek tentang limit trigonometri, tapi saya ingat limit trigonometri. Kakak, saya belum apa ya, kita belum belajar tentang trigonometri di awalnya. Makanya kayak, oke saya lepas trigonometri dulu, nanti habis ini kita masuk ke tak tentu, kita masuk ke turunan yang angka biasa saja, jangan singgung dengan trigonometri, baru kita balik ke trigonometri Oke. yang ada sin, cos, tangen. Karena kalau Oh saya ya. ini ada limit X menuju ini ada sin X tambah 2X. Jadi itu dia sudah campur aduk. Makanya kalau saya mau kasih kakak di sini, nanti kakak merasa bahwa ini akan susah lagi karena belum korek dari basicnya dia itu. Oke. Oke. Ya, it's like sin, cos, tangen itu sebenarnya kita belajar itu oh, ternyata sesuatu yang apa ya mencari nilai sudut dan itu kalau kita apa ya semakin mau belajar sekarang sebenarnya enak kalau kita melihat gamesnya. Seperti kakak bilang, ya, we should know how to play the games. Yeah, that's right. Ya, kalau kita mau belajar, mau mengerti tentang trigonometri, sebelumnya itu harus belajar tentang teorema Pythagoras. Ya, Teorema- Pythagoras itu dari sudut yang A kuadrat beta plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. yes, that's right, that one. Ya. Yeah, you remember everything. Nah, itu kita harus belajar tentang itu. Nah, sebelum Ya. belajar tentang apa yang tadi teorema Pythagoras harus mengerti tentang perpangkatan Oh my kuadrat-kuadrat God. itu. Nah, sebelum mau mengerti Mhm. perpangkatan, basicnya kembali ke Mhm. perkalian. Perkalian itu balik ke penjumlahan. Tingkatannya begitu. Mhm. Mhm. Mary, Oke. Oke. or do you have another Yes, question? please. Kita berarti sudah masuk ke te, eh, yang keenam ya untuk udah ya. Iya, Save nih. ya aja Oke. kan? Saya pikir saya bilang. Iya, Eh, yang keenam adalah jadi yang terakhir itu. pembagian. Hmm, Nah, pembagian ini seperti yang kemarin kita sudah mengerjakannya. Yang kemarin, yang soal sebelumnya itu sudah masuk ke pembagian. Tapi itu pembagian, kita lihat pembagian, tapi ketika kita memasukkan nilainya itu tadi 0/0. Makanya kita tidak lanjut mengerjakan sesuai dengan yang langkah ketujuh, karena itu dia tak tentu. Jadi kita harus memfaktorisasi. yes, yes. Oke, ini adalah teorema dari limit, nilai limit itu sendiri. Jadi limit tak tentu juga nanti dia bisa ada beberapa bagian yang dia mengandung teorema ini. Oke, do you have any question? Oke. Mungkin di screenshot dulu yang ini karena soal selanjutnya. Oh, Sorry. If you want um, to go to the screen, um, wait, wait. Tadi Kak Sevni bilang nomor 6, tapi sepertinya Kak Sevni bilang pembagian itu nomor 7, Kak. nomor 6, sorry, nomor 6 perkalian, nomor 7 itu pembagian. Jadi itu sama saja, jadi kalau menuliskan, Nah, kalau oke. memvisualisasikan soal untuk misalnya soal PG, tinggal lihat saja kasih masuk nilai X-nya, dapat hasilnya. Tapi kalau misalnya di dalam Oke. matematik untuk menuliskan, Di sini. mengikuti cara yang ada. Jadi ini yang Oh, berikut nilai itu X. cuma pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Oke. Wait. Oke?
Kita bisa lanjut. Ya, ya, please. Oh, Thank you. Oh ya, ini ada, sorry, ada 8 9, ternyata masih ada lagi. Jadi ini tadi nomor 7 itu tentang pembagiannya. Kalau nomor 8 itu tentang perpangkatannya, pangkat. Terus yang nomor 9 itu tentang akar, bentuk akar. Jadi ini semua dasarnya oke. matematika sudah ada. Nomor 8 berpangkatan. Ya, Ya, oke. jadi sebenarnya kalau cuman simbolnya saja yang begini banyak, tapi ketika kita masuk ke angka dan bisa memvisualisasikan itu. Okay, may we continue, Oke. or do you need some question, some example from? Wait, wait. Oh, Hold on. Oops. Yeah, this one here. Okay. Then, okay, okay. I think I'm good until now. I'm okay. just afraid if contoh soal tiba itu kadang-kadang agak takut. But I have to face it. Oh, kalau untuk yang limit tentu ini dia tidak apa ya, tidak butuh tenaga ekstra untuk memikirkan seperti yang tak tentu, karena dia akan butuh pemfaktoran dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Tadi sudah screenshot kan, Kak? Tadi sudah. Ya, kalau sudah silakan lihat yang nomor 1. Oh. Oh, right. So, you want me to do number one? Ya, itu bisa visualisasikan saja. Kalau mencoba kakak visualisasikan. Oh ya, um, tidak perlu pakai jalan kok? Atau menentukan ini nih teorema nomor berapa gitu? Ya, coba kakak menentukan ini teorema nomor berapa yang tadi. Kalau ini teorema nomor, Apa ya tadi? saya pikir ini nomor nomor 4 Kak ya. Yang Kan ada ada plus. plus ya. Iya. Ya, saya lupa di nomor berapa, tapi ini ya betul. Pasti yang mengandung penjumlahannya. Karena ini operasinya adalah penjumlahan. Hmm. Dan sebenarnya teorema tadi kayak cuman teorema saja sih. Kalau kita bisa lihat di dalam, misalnya dia kasih pilihan ganda, kita bisa menvisualisasikan ini dan langsung lihat jawabannya. Hmm, aku dapat. Oke, iya seperti kalau 2 pangkat 24 tambah 3 kali 4 12, berarti 4 tambah 12 16. Oke, good. Jadi kalau kita lihat langsung jawabannya 16 ya. Tapi kalau mengerjakan soal, menggunakan langkahnya, berarti X menuju 2, X kuadrat ditambah, harus menuliskan kembali semuanya, X menuju Aha. 2 3X. Hmm. Lalu langsung masuk. Masuk itu berarti langsung hmm, 2 kuadrat gitu ya? Yes. Kuadrat tambah 3 kali 2. Ya, titik saja di tengah. Ya, sama dengan 4 tambah 6. 10. Ya. Saya jawab 12. Salah deh. Maaf. Jadi 10. di dalam matematika, mungkin saya tidak tahu yang kalau misalnya yang bukan keguruan ya, tapi kalau pengalaman waktu itu, saya selalu disalahkan karena saya tidak terlalu mau yang ribet-ribet. Jadi saya kalau sudah lihat langsung tulis angkanya dan itu selalu disalahkan dosen. Jadi kalau dia bilang, oke, tidak menuliskan langkahnya itu kurang 5, misalnya dia poinnya 20. Jadi saya lupa yang langkah ini dikurangi 5. Saya lupa, misalnya saya lupa langkah yang ini kurang 5. Seharusnya poinnya 20, oh jadinya 10. Itu, saya salahnya kesalahan kecil-kecil seperti Oh, itu. Dan ternyata saya pikir, oh ya ternyata sepenting itu kah matematika? iya. Kenapa itu penting? Apakah ini memang sudah aturannya begitu, harus menuliskan semuanya penting. Maksudnya menuliskan semuanya di dalamnya.
Hmm. Dulu juga kan dulu saya kan IPA toh, Ya. jadi disuruh tulis langkah-langkahnya kayak gini toh harus. Iya, Ya, that's a good harus question, Kak. terus kenapa harus gitu? Iya. Kayak itu teorema ya, Kak. Jadi itu sudah Ya. ditetapkan begitu. Jadi harus mengikuti semua yang ada. Oke, Hmm. thank you. May we continue to the next number? Mhm. Yes, please. So you want me to visualize it? Yes. Actually, when we visualize it, it's kind of easy, but I'm just trying to like mix big teoremanya. Itu ada minus 4x plus satu. Berarti ini seperti ini campuran sih Yes. antara teorema 4 dan 5 karena ada plus dan minus ya. Yeah. Wuhu. Yeah, you Jadi kalau yeah, get it. yeah. Yeah, I mean that like SFD sudah explain before like matematika tuh dia putar ke situ saja, perhatikan saja plus sama minusnya gitu. Iya. And jadi jangan akhirnya setelah kita tahu konsepnya kita nggak ribet jadi sama-sama ribet lah jadi. Iya. Hmm. Jadi ini kalau umpama pakai langkah-langkahnya, Mhm. eh, kalau visualis saja itu berarti 3 kali pangkat 2, 9, 4 kali 3 12, berarti 9 kurang 12 itu minus eh berapa tuh? 3. Minus 3 plus 1. Benar Hmm. nggak sih? Yes. 3 pangkat 2 9. 4 kali 3 12. Berarti 9 kurang 12 minus 3. Minus Ya. 3 plus 1 minus 2. Hasilnya minus 2. Yes. Minus 2 hasilnya minus 2. eh yes. Tapi kalau umpama mau kerja pakai cara-caranya, Yes. berarti ini harus ada minusnya. Limit X mendekati 3, I don't know, X kali X kuadrat. kuadrat. Mhm. Kali X kuadrat dikurangi limit X mendekati 3 min, oh iya, wow. Satu. Jadi itu. Kalau matematika kan disuruh untuk menyelesaikan harus langkahnya semuanya seperti ini. Oh. Dia dibedakan per sukunya, per setiap suku. Di awal kita sudah belajar suku itu adalah apa ya? Term ekspresi aljabar yang mengandung variabel, yang mengandung koefisien, yang mengandung konstanta yang dipisahkan oleh satu tanda operasi. Jadi kalau ini dipisahkan oleh satu tanda operasi baik itu penjumlahan dan pengurangan harus menuliskan nilai limitnya. Oke, oke. Do you get the point? Yes, I got it. Okay, perfect. Nah, let's continue to the next number. Ya. Saya sudah continue sambil kalian memvisualisasikannya. How about the next number? Oke. Oke. So this one Hmm. ini ini campuran kayak minus sama plus tadi untuk dia punya teorema. Kalau untuk visualisasi saja itu dia punya hasil 2 kali 1 2 tambah 1 3. Terus 1 minus 2 min 1 berarti 3 kali min 1 sama dengan min 3. Hasilnya min 3. Yes, perfect. Hasilnya min 3. Terus kalau berarti untuk membuat teorema untuk dikerjakan secara prosesnya itu berarti
eh, limit X mendekati satu kali 2X plus limit X mendekati satu No. tutup kurung, pakai kurung-kurungan berarti ini ya. Ya, itu yang dalam kurungnya banyak itu perkalian. Ini perkalian. Yes. Ya. Oke. Tapi selesaikan dulu nilai dalam kurung kan ini berarti? Iya, selesaikan dulu yang dalam kurung. Ya. Oke. Jadi ini limit X mendekati satu kali 2X plus limit mendekati satu. Berarti ini panjang nih jalannya. Iya, kalau mau pakai langkah-langkahnya panjang sekali. Ya. Tapi kita langsung hasilnya saja ya, Kak. Intinya Kakak mengerti konsepnya. Yes. Saya mendengar ngerti konsepnya. Ya. Karena tinggal tambah limit X mendekati satu semuanya. Iya. Ya. How about the next number? The next number itu pembagian berarti ini dia di sistem yang terakhir. Nomor 7 itu ada pembagian. Yes. Jadi kalau visualisasi saja Hmm. itu 2 pangkat 2 4 kurang 4 nol sama dengan 2 kurang 2 nol per nol 0/0. hasilnya. Oh, berarti ini bentuk Itu. tak tentu. Yeah, look at this. We should do another way to solve this. Oh my gosh. Okay. It means that I have to make a faktorisasi. Yes, that's right. Faktorisasi dari x kuadrat minus 4. Sudah ada clue-nya, ini salah satu x-nya pasti x minus 2. Yes. Jadi yang sebelahnya pasti plus tuh karena hasilnya itu minus 4. Oke, kita coba ya. Apakah benar? X Jadi kuadrat? coba kuadrat Mm, eh x kuadrat tambah 2x yes. minus 2x tambah berapa tuh? Minus 2 kali 2 minus 4. Ya, berarti dapat ya. Benar. Ya Berarti itu kan? nol. X kuadrat minus 4. Ini kan Ya, ada. 0, berarti tinggal x kuadrat minus 4. Berarti benar. Mhm. Oke, 4. kalau sekarang sudah begitu, apakah kakak bisa memvisualisasikan hasilnya? eh jadi limit X mendekati 2 X minus 2, itu berarti eh oke, berarti X kurang, itu nol per nol kan enggak? Enggak Iya, ya? tadi 0/0. Ya, jadi hasilnya akhirnya nol per nol juga kan? X minus 2, X plus 2, 2 kurang 2, 2 kurang 2 nol, 2 tambah 2 4. Kita sudah faktorisasi berarti dia hasilnya bukan 0/0 lagi. Oh gitu. Iya. Oh, Do you oh remember 4. 2 tambah the 2 4. previous meeting? Oh my gosh. Oke, oke, oke. Berarti X-nya itu 2, 2 kurang 2 nol. Berarti itu nol per nol sudah. Jadi itu eh 2 tambah 2 4. Hasilnya 4 ya? Yes, betul. Oh Ini. wow. Jadi ini kan ada x minus 2, x minus 2. Ini sama sesuatu yang dibagikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah satu. Berarti sisanya adalah limit x menuju 2, x tambah 2. Dan ketika mau menuliskannya, dia harus masih satu langkah lagi, limit x menuju 2, x tambah limit x menuju 2, 2. Baru masuk ke angkanya. Itu kalau mau menyelesaikan soal matematika. Ya. Jadi hasilnya 4 ya. 4 Do you have tambah any question? 4. No. Thank you. I think I think ini dia punya simbol-simbolnya saja yang menakutkan sih. Maksudnya kayak kita lihat, oh begini-begini jangan menakutkan. Tapi sebenarnya masuk ke angkanya begitu gampang. Iya, itu sama kayak menghadapi hidup, Stephanie. Kayak hidup Iya. ini menakutkan. Padahal udah play game. Oh my God. Thank you. I love the quotes ya. Quotes apa kayak itu? Hmm. Nah, can you imagine that waktu beta lihat itu limit plus bagi itu mengerikan. Tapi pas masuk pelan-pelan kita garap, bisa dikerjakan. Iya betul. Ya, kayak misalnya waktu beta mau terjun ke dunia kayak gini, kayak fisika, Hmm. astronomi, matematika, itu beta bilang, are you sure? And now I'm here.
Ya, I appreciate you, Kak. Pokoknya kalau kita ada Iya, niat dan we work on it, I believe that apa yang kita iya. pelajari pasti akan apa ya, dapatkan hasilnya. Man, yeah, it's that is impossible in Jesus. Like some people say that, "Ah, come on, Adriana, you have to like mimpi itu harus terukur dong, bilang gitu. Nah, Ya, ya, ya kalau ya banyak orang sudah mencapai titik itu, berarti terukur. betul, Kak. Iya, ya, oke. Itu kelas 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 psikologi. Sekarang kita masuk ke matematika lagi. The next one. Wow, there you go. Oke. Oh, X mendekati 10 dan ini konstanta. Yes, konstanta. Berarti ini nilainya 7 juga. Nah, ini kan Coba dari Kakak lihat baik-baik. X mendekati C, K sama dengan K. Ya, kalau soalnya dibilang, Ini dalam kurung 7 ini maksudnya apa, Kak? oh Kakak sudah baca ini, soalnya begini, Kak. 10 dipangkat 7. Oh, 10 pangkat 7 itu? Iya, bukan 7. Oh, oke. Berarti ini X mendekati 10 pangkat 7. Iya, Oh, kenapa 7-nya dalam kurung, Kak Sef nih? pangkat. Oh, oh, oke. Oke. Oh, sorry, Maksudnya sorry. gini loh, Sef nih. Maaf, maaf, Selama ini beda kan yang salah pangkat lihat. sempat. X menuju 10. X menuju 10, betul, betul, Kakak. Maaf. Oke. Jadi, eh ini seperti rumus nomor satu sih, X mendekati C, koefisien sama, konstanta sama dengan konstanta. Yes. Ya, Sorry, thank you. Thank oke. you for menanyakan itu. Karena ini sudah jam 1 juga jadi. Jam 12 ya. Oh my God. But I'm okay. Satu. Oke, alright. So, yang nomor Apa? dua ini, Mm-mm. yang nomor dua X ini, menuju 1. ini ada variabel. Jadi tinggal substitusi saja. Yes. Ini nomor dua, ini gampang. Berarti 5 kali satu pangkat 2 itu 5 kali satu sama dengan 5 semuanya. Ya. Satu minus satu sayang. Sorry. Itu minus satu. Berarti Ya. minus satu kali minus satu, satu. Berarti Satu. saya 5, benar. Ya, benar 5. Alright, interesting. You're doing great. Let's continue. Oke. Soalnya ini. Limit Ah, fungsi dari X tambah 3 pangkat 2 ketika X menuju 2. Oke. Ini sudah perkalian. Eh, ini tidak. Ini masih masih fungsi. No, 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 no. Ini perkalian sih. Pangkat. Apa angkat? Oh ya. Oke. Berarti nggak substitusi CX-nya sama dengan 2. Ya. Oh, wow. Simple aja. Berarti X-nya 2, 2 tambah 3, 5. X sama dengan, itu hasilnya 25. Kasih 05. Hmm? Bayang. 2 tambah 3, 5. Pangkat 2. Pangkat 2-nya di luar. Nah, pangkat 2-nya Eh, itu untuk X dan 3-nya. oh. Berarti X plus 3 dulu baru dipangkat ya. Saya pikir kalau X-nya langsung digantikan 2, 2 tambah 3 sampai dengan 5. Berarti 5 pangkat 2 sekalian sudah. 5 pangkat 2, 25. Coba lihat yang rumus perpangkatannya. Apa ya? Teorema perpangkatannya. Hmm,
Ini saya Konstitusikan betul. website baru udah. Hmm. Hmm, 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 hmm. Screenshot udah ya. Bagaimana dengan yang ada pangkat tadi itu yang ke 8 ya? 8 sama 9 tadi kayaknya ke skip lagi tadi mungkin ya. Oh, oke, skip ya. Ini. Hmm. Iya, ini nomor 8-nya. Pangkat. Sebentar. Kakak bisa kasih tunjuk ulang kok yang nomor 8 tadi. Kita Ini. tadi. Oh, di sini. Oke. Alright, ini dia 8. Tinggal Hmm. hapus. Oh ya, dapat 8 sudah. Hmm. Oke, oh my gosh, kenapa Oke. tadi gini? Iya, saya sudah dapat rumusnya, tinggal lihat lagi. Ini, oh ini dia kuadrat. Berarti sama dengan, Apakah kita langsung mensubstitusikan atau limit X menuju duanya dulu, terus kemudian kita kan pangkat 2 kan? Berarti kita harus X tambah 3, apakah hasilnya sama atau beda coba ya? Itu coba. Nah ini, X tambah 3 pangkat 2. Pangkatnya di luar X dan 3 berarti dia jadinya begini. oh, Begini. oh, wow. Sebelum coba apakah dia hasilnya sama atau beda, mari kita coba dah bersama. X kuadrat Plus 3x, 3X, plus 3x lagi, 3X tambah tambah 9. Benar ya? Iya, kan, 9. ya. Jadi is itu x kuadrat plus 6x tambah 9. Beda. Terus coba substitusikan, ini kan sudah dapatnya begini. Coba substitusikan nilai X-nya ke persamaan ini, persamaan kuadrat ini. Substitusikan berarti itu 2. Berarti 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 4 tambah itu 6 kali 2, 12. Berarti 4 tambah 12 tambah 9. It's different. A lot. It's like Tidak. 16, 16 tambah 9, 16 tambah 9, 25. 25. Iya. Ini beda. Jadi ini kan dia masuk di yang 8 tadi. Di kuadratnya itu apa ya? Jangan lang kalau dia bentuknya begini, dia kan kuadratnya itu di luar X tambah 3-nya. Berarti dia tidak langsung substitusikan, tapi dia harus jabarkan dulu. Ke ini kan tadi dia bentuknya apa ya? Pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya dia dapat semua. Harus dijabarkan dulu seperti ini supaya bentuk rubah ke kuadratnya dulu baru cari hasilnya. Faktor apa? Teorema 8 tadi. Oke. Do you have Ya, any question? ya, berarti kalau umpama kuadrat ya. Oke, kuadrat berarti yang benar nih yang kedua 25 ini. Iya. Jadi kita memperhatikan pangkatnya itu dia di bagian mana. Apakah pangkatnya cuma di X pangkat 2 tambah 3? Tapi dia bukan begitu. Dia pangkatnya di luar tiganya. Berarti kita harus jabarkan ke bentuk persamaan kuadratnya dulu, baru selesaikan. Hmm, oke. Em, Kak bisa tambah soal satu leko tentang ini kok. Oke? Hmm, coba ya.
ini 3. Hmm. Limit fungsi dari X tambah 5 pangkat 2. Pangkat 2-nya dibawa dengan X dan 5 ketika X menuju 2. Oke, berarti ini X plus 5 dikali dengan X plus 5. Yes. Berarti sama dengan X kuadrat. Kita coba cakar ya. Iya. Kuadrat X 5 tambah X plus 5. Mau dikali X plus 5. Berarti ini X kuadrat plus 5 plus 5X tambah 5X tambah 25. Berarti X kuadrat tambah 10X tambah 25. Kayak gitu. Berarti sekarang tinggal substitut. Dan dapat persamaannya X kuadrat plus 10X plus 25, Kak. Oke, wait. X kuadrat. Plus 10X tambah 25. Hmm. Jadi Jadi ini ini, sebenarnya ada mhm. triknya tanpa cakar, Kak. Untuk Oh, ya, wow. nih. Kalau lihat So, saja, X kuadrat adalah lihat ini angka depannya ini kan, Kak, X. yes, Dia pangkat yes. 2. Jadi ambil di depan dia pangkat 2. Terus ini belakangnya. Belakangnya ada 5 pangkat 2. Berarti dia akan tambah dengan 25. Terus nilai tengahnya. Nilai tengahnya pangkatnya ini 2. Dia 2 ini dikali yang di dalam kurungnya ini. Berarti 2 Eh, kali 5. I like that. X-nya tulis kembali aja. I like it. Kadang-kadang matematika ada yang begitu tuh, keren banget tuh. Iya, ada ini rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini dari bentuk ini. Nilai tengahnya ini apa ya? Atau ya selain itu. Wow, this is cool. Depan-depan, ya depan ambil, belakang ambil di belakang, tinggal yang pangkatnya ini kan pangkat ini kan 2 dikali yang di dalam kurung ini. Mhm. Oke, do you have another question? Maksudnya mau contoh lain? Oh no, I'm That's good. it. That's it. Ya. Ah. Mhm. Ya, keep going. Gimana, Kak? Lanjut lagi yang limitnya. Langsung substitusikan nilai limitnya ketika X Oh, menuju 2 dengan kepersamaan yang tadi ini. oh oke. Itu berarti 2 pakai 2 4. 4 10 kali 2 20. Berarti wait, 10 kali 2 20. 2 kali pangkat 2 4. 4 kali 4 tambah 20 24. 24 tambah 25 berarti 49. Hmm. Ya, 49. Nice. Okay. The next number is yang bagian sini. Tapi kalau terlalu kecil, kita tulis di sini. Limit X menuju 9. Ini akar X. What's the answer? Oke, ini berarti rumus yang terakhir pakai akar ini. Ya. Hmm. Oke, ini mhm. Ini berarti ini akar dua ya. Kalau ini otomatis kalau akar itu kan dua di sebelahnya, ya. Kak, Yes. ini kalau di rumus ini
limit X mendekati C dari akar N f X. F dari X sama dengan akar N limit X ke C kali dengan fx. Oh, Ini da, mm, X- berarti akar dari 9 kali X. kali X di mana lagi, Kak? I don't know. This, hmm, Tinggal ini, substitusikan nilai X-nya sama dengan 9. oh, oke. Berarti 3. Eh, Yes. terus Tadi kalau yang bentuk panjangnya kok? mengandung konstanta tadi. Oh my gosh. Tadi kalau kita punya ini ya, mana teoremanya? Ini ada akar, ini akarnya beda. Oh, Iya. Dia cuman kayak apa ya? Simbol yang tadi akar itu kayak menjebak saja. oh my gosh. Tapi dia bukan yang 9 ini. Dia masuknya yang bagian sini, yang teorema 2. Oh, oke. Oh, oke. Gue tanya penasaran gimana bedanya ya? Oh, bedanya begini. Ini kalau dia soal yang ini, dia limit X menuju 2 itu. Yang dimaksud yang teorema 9 seperti yang beta tuliskan ini. Contohnya. Oke. Alright. Do you want to visualize this one? Oh ya, langsung di apa namanya tuh? Apa namanya subsidi ya? Subsidi kok Substitusi. subsidi sih apa? Ya, Substitusi. sub- sorry. Oke, substitusi subsidi. Yes. Saya mau bilang subtitle lagi. Aduh, kok saya yang jadi ngantuk ya di Bandung Horizon. Oh my gosh. Eh, Oke, substitusi, alright. So Substitusi. itu dua. Ini langsung substitusi saja. X ganti dua aja ya. Ya, nilai limitnya masuk ke dalam. Mhm. Dua pangkat dua empat, empat tambah empat delapan. Jadi akar dari delapan empat. Hasilnya empat. Kalau, you know, Oke. Ya, akar dari 8 masih ada ini pangkat 2 lagi di sini. Oh, masih ada 2 lagi di sini. oh my gosh. Oke, I don't know. Ini yang dimaksud dengan yang pertanyaan nomor 9 yang kakak. Bagaimana perbedaannya? Nah, kalau tadi yang tadi limit X menuju 9 akar X. Nah, ini dia langsung jawabannya 3. Dia tanpa embel-embelnya di sini. Sebenarnya ada sih, tapi dia satu. Tapi satu sama saja. Hmm. Hmm. Yang membedakan adalah satu dengan dua, kok? Iya, jadi dia duanya ini, dia pasti akan ada angkanya. Oke. Mana ya? Hmm. Dia bisa saja yang ini bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Oh, Gitu, Kak. oke. Karena dia ada N. Kalau dia kosong-kosong Ya, saja, itu akar satu sih. Dari satu. yes. Betul. Hmm. You're Karena right. itu ada. Alright. Oh, tinggal 2 nomor lagi. Wow. Hmm. Wow, oke, selesai. Bisa baca atau terlalu kecil? Apa saya Oh, harus bisa, ulang? bisa. Beta ada zoom in di sini sih. Bisa. Em, jadi X mendekati satu, limit X mendekati dalam kurung X kuadrat plus X minus 2 plus X minus satu plus 3X Kurang X, kurang 2 per X minus 1 plus 3X. plus 3X. Ini begini. Ini sebenarnya panjang sih, tapi tidak begitu menakutkan. Oke. Oh, Oke. Em, jadi
Ini substitusi saja. Coba, substitusi dulu. Oke. Nanti satu tambah satu, dua. Dua minus dua, nol. Satu minus satu, nol. Itu nol per nol. Ditambah tiga kali satu, tiga. Nol per nol tambah tiga. Mm. Nah, bagaimana dengan itu? Nol per nol tambah 3. Berarti tidak bisa, harus memfaktorisasi yang dalam sini. Faktorisasi. Kalau nol per nol tidak bisa faktorisasi. Faktorisasi. Ya, Oke, kita mm. faktorisasi. Yes, Ya, itu ada clue-nya di situ x minus. yes, Yeah, I like it. got it. I like the clue. Berarti um, berapa kali berapa sama dengan plus 3 dan Ya, ka- berapa plus berapa sama dengan minus 2? Ya, ya. min satu kali 3. No, 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 no. X min satu itu sudah pertamanya dalam kurung X minus satu. Yang Kan? keduanya X. No, Oke, pertama betul X minus 1. Kedua X, X. ya betul 3. Apakah 3? Ini tanda operasinya apa? No, 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 no. Itu pasti ini berapa kali berapa dengan 3. No. Berapa kali berapa yang hasilnya berdua angka yang jika dikalikan adalah min 2 Oh, dan jika dikalikan min 2. iya dan jika dikali Oh, adalah 1. jika dikali Ditambah adalah 1. Sorry, ditambah adalah 1 dan dikalikan adalah negatif 2. Oh, bagaimana dengan 3x-nya sudah? Bagaimana? Nanti 3x-nya, oh, jadi 3x-nya tidak dipakai, itu di luar. Iya, 3x-nya di luar. Oh my God, better pikir 3 dari tadi nih. Oh, Oke, 3 jangan pikir. 3 ini kan lihat ini. Dia beda. Itu beda. beda It's suku. different. I don't know. I just call it beda suku, right? Yes. It's like apa ya? Ini tambahnya ini dia sejajar dengan bagian pernya. Yeah, you're right. Yeah, I saw that. And I just, okay, I saw that. Yeah, okay. I just sudah menyadari gitu. Oke. Em, berarti berapa kali berapa minus 2, berapa plus berapa sama dengan satu. Ya, Oke. Berarti berarti 2 dong. ini Plus 2 itu. oh wait. Plus 2. X, X plus 2 ya. Karena kalau minus satu kali plus 2 itu sama dengan minus 2. Oke, Terus kita coba kalau ya. oh ya ya itu salah. Oke, Mm. benar plus 2 benar. X kuadrat 2 eh, Ya, iya you're sama. right. Betul. Good job. Coba. Mhm. Berarti ini per X minus 1. Mhm. Ini kita coret Oh, habis karena dibagi hasilnya 1. Berarti sisanya adalah limit X menuju 1. X ya. tambah 2 ditambah 3X. Oh, Jumlahkan di suku yang sejenis. jumlahkan suku sejenis itu 4x plus 2. Oke, bisa visualisasikan hasilnya? Ya, 6. 4 Ya. 4 kali. This is cool. Anu. Do you get the point right now? Yes, I got. Let's continue to the last number. Oke. Right, so kalau ini berarti hmm, kalau visualisasi saja dicoba itu 4 pangkat 2, 4 kali 4, 4 pangkat 2, 16. 16 2 kali 4 kali 4 16 2 kali 16 32 32 8 kali 4 32 0.
Oh, itu nol per nol. Berarti harus faktorisasi. Yes. Jadi, faktorisasinya adalah, em, itu ada clue-nya X minus 4. Berarti, X minus 4, X minus 4, berapa kali berapa sama 8X? Oh, hmm, berapa kali berapa? 2 kali 4. 4, 8. Berapa kali berapa sama dengan 4? Berapa berapa itu tambah berapa sama dengan 2? Korek tuh? Hmm. Hmm. Really? Itu kakak itu faktorisasinya adalah itu harus faktorisasi karena itu kan hasilnya sama dengan nol, nol per nol Ya, tak terdefinisi. nol per nol. Tak Berarti, terdefinisi. iya, em, berarti itu em, dapat clue-nya x minus 4, Ya, yang pertama adalah x minus 4 dikalikan dengan x titik. ya. Berarti Mm. 4 kali 4, 4 kali 2 8. 4 kali 2 8, berarti 4 kali 2 8, berarti 4 kali minus 2, 4 kali plus 2. Plus 2, Kak. X plus 2. Yes. Karena minus minus 2 kali 2 itu minus 4 kali 2 itu minus 8. Ya. Terus kalau minus 4 tambah 2 itu minus 2. Kok minus 2? Coba ya. Oke. 2X Alright. min 4X min 4 kali 2 8. Min Melalui 8. jadinya 2 2x. kurang 4 min 2 kurang Hmm. 8. Ini hasilnya. Yes. Nah, sekarang masalahnya ini cuma dua angka. Kalau yang tadi-tadi kan Kak kasih beta ada tiga angka, saya tiga ada tiga Tidak. tiga. Ini Suku ekspresi aljabar. ekspresi aljabar. Yes. So sekarang cuma dua suku saja sebagai penyebut nih. Itu I don't know. I mean 2x². Oke. Ada ini homework, so you can looking for the how to solve it and then send to me. Okay, homework, you mean? Yeah, just one number. Uh, ini tulis oh, Kak. Beta tadi. Um, Christmas turun naik. Wow, X sama X. Angkat 4, 2, X. Angkat 2, 8, X. 2x minus 4. Oke. 2x² minus 8x per x minus 4. X mendekati 4. Oke. Oke, sis. Thank you. I try my best. Yeah. Mhm. For today we just learn about limit tentu. Jadi kayak fokusnya kita adalah ketika kita mensubstitusikan hasilnya dan langsung dapat. Next meeting we will learn about limit tak tentu. Nah itu kita butuh berpikir banyak seperti yang tadi pertanyaan sebelum ini. This question is related to our next meeting because I think like limit tak tentu ini sangat penting dalam menyelesaikan turunan fungsi. Oh, jadi ini jadi masuk ke limit tak tentu ya? Ya, limit tak tentu yang hasilnya adalah apa ya? Menurut beta yang menguras tenaga adalah limit tak tentu itu karena ketika dia nol per nol ini kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk kita bisa memfaktorkan ini untuk bisa mengeliminasi untuk bisa bagi yang min kurang ini yang x kurang 4 ini supaya kita bisa dapat hasilnya.